Kerugian-kerugian apa sajakah bila seseorang tidak menikah sedangkan dia mampu dari segi fisik dan materi? Banyak sekali. Banyak sekali. Pertama, pahala. Berhubungan biologis pahala, memberikan nafkah istri pahala, melindunginya, menaunginya, menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab pahala. Saya sudah pernah jelaskan ya. Imam Ahmad pada saat istrinya meninggal pagi hari lagi takziah nih. Murid-murid datang, menikah malamnya. Murid-muridnya tanya, wahai Imam, anda lagi takziah, lagi malam sedih, istri anda meninggal, bagaimana anda bisa menikah? Artinya tolong jelaskan kepada kami apa pandangannya gitu. Kata Imam Ahmad, saya khawatir kalau saya mati juga malam ini, saya bertemu dengan Allah dalam kondisi bujang. Sudah ngerti yang bujang-bujang? Nah, jadi nggak boleh tunda. Apalagi ini Masya Allah mampu, banyak sekali ruginya, banyak sekali. Jika seorang istri bersikeras untuk bekerja sebagai karyawan hanya karena ingin mendapatkan kelebihan materi, melanggar perintah suami untuk tidak bekerja, namun sang istri tetap bekerja, apakah halal jika sang istri diceraikan atau suami bersabar mengikhlaskan dan mendoakan kebaikan untuk sang istri? Sang istri merasa dapat bekerja lebih baik dari suaminya, apakah yang dilakukan sang istri masuk ke dalam pelanggaran agama? Tentu kalau ditanya halalkah diceraikan? Halal, karena masuk dalam bab nusyud, ya. Ini sudah nusyud namanya, suami larang bekerja sementara kebutuhannya sudah dipenuhi, tetap dia paksa hanya karena gengsi, hanya karena prestasi. Itu sudah termasuk salah satu bab bolehnya ya seseorang menceraikan istrinya gitu kan. Tapi kalau dia mau bersabar boleh kan? Boleh kalau dia mau bersabar. Saya sudah pernah sampaikan riwayat di mana Nabi SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Istriku ya Rasulullah supel sekali, enggak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Sebagai ulama hadis dengan tegas mengatakan istrinya memang ya mudah untuk selingkuh. Maka kata Nabi SAW, ceraikan kalau itu mengganggu hidup kamu. Dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankan sambil didakwai gitu kan. Jadi boleh kalau mau bertahan silahkan, tidak masalah, sambil didoakan. Tapi mestinya istri seperti ini diberikan pemahaman tentang masalah agama. Apa yang mau dikejar dari prestasi dunia, berlebihan materi? Mau diberikan apa? Bukankah kapasitas perutnya cuma 2 piring nasi? Cukup. Bukankah baju cukup 1 lembar di badan? Dan kalau rusak atau sudah kotor baru diganti dengan yang lainnya? Tidak butuh lebih daripada apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu kan. Ini kebanyakan perempuan begini karena mereka merasa ijazahnya tinggi, kemudian dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Dan bukan berarti tidak boleh ya perempuan bekerja, boleh. Tapi kalau sampai dia membengkalikan kewajibannya nggak boleh. Apalagi suaminya melarangnya. Posisi suami sini sama dengan ayah. Ayahnya larang, kalau dia belum menikah maka tidak boleh. Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Apa yang mau diuraikan? Ada saja yang berbeda. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan, Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi, di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci, dikerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis ya, tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan. Tapi kalau itu pun terjadi, sebagian ulama fikih mengatakan karena dia tidak najis maka tidak ada masalah gitu. Apa hukumnya tidak memakai peci atau penutup kepala pada saat sholat? Nah, apa hubungannya ini dengan bahasan kita? Nggak ada masalah, boleh saja insya Allah, tidak ada masalah sama sekali, asal usahakan rambutnya tidak menutupi dahinya ya. Karena memang dianjurkan, terutama Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan usahakan agar dahi seseorang tidak tertutup dengan apapun. Karena Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan, diantaranya dahi dan hidung. Maka dahi menurut Imam Syafi'i harus murni, nggak ada apa-apa sama sekali. Sehelai rambut pun bisa membatalkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah, yang penting dahi tersentuh di tanah. Ini umumnya lah, insya Allah tidak ada masalah ya. Apakah boleh menonton TV saluran Animal Planet karena ingin mengetahui perilaku-perilaku binatang? Boleh, tidak ada masalah. Kalau tidak ada sesuatu yang haram di situ, ada masalah. Bolehkah nonton berita? Boleh.
kalau memang kita anggap tidak ada pelanggaran. Tapi kalau sudah tampil perempuan terbuka aurat ya jangan. Kalau pembawa beritanya misalnya laki-laki, kemudian antum membutuhkan, antum mau melihat sesuatu itu lebih baik kalau didengar ya. Laki-laki melihat laki-laki sportif adalah halal, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tampil perempuan tidak boleh. Oh saya butuh beritanya, tetap saja berdosa dengan melihat, gitu kan? Kalau tidak ada pelanggaran agama tidak ada masalah. Melihat cuplikan binatang-binatang itu nggak ada masalah. Planet, ilmu pengetahuan nggak ada masalah insya Allah. Apakah menikah tanpa kehadiran wali, bapak dari pasangan perempuan sah? Teman saya menikah dengan restu kedua orang tua, tetapi karena saudara-saudara perempuan tidak setuju bila perempuan tersebut menikah dengan teman saya dan takut terjadi keributan, maka mereka menikah di tempat lain tanpa kehadiran wali, hanya restu saja. Kalau restu nggak ada masalah. Kerabat hadir tuh tidak ada urusannya dalam Islam, tetap sah pernikahan. Yang tidak sah kalau wali perempuan, ayahnya. Kalau ayahnya setuju nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada masalah. Dan kalau misalnya sampai pun menikah di tempat itu tidak ada urusannya. Ada apa kok kerabatnya mau ribut? Yang mau hidup si fulan dan fulana, si A dan si B. Ada apa ini si C dan si Z semuanya mau ribut? Nggak ada urusannya sebenarnya. Apakah dosa zina yang pernah dilakukan akan dihapuskan cukup dengan taubat satu kali saja, atau harus apa ini? Mendapatkan hukuman cambuk? Tentu cukup dengan taubat, cukup dengan taubat. Dengan izin Allah cukup dengan taubat. Hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, saya sudah berzina, sucikan saya. Waktu itu Nabi SAW lagi berhadapan sama orang yang duduk, langsung mengatakan, ya Rasulullah, hukum saya sudah berzina. Lalu Nabi SAW alihkan wajahnya ke sebelah kanan orang ini sambil berkata, mungkin kau hanya menyentuhnya. Dia balik lagi ke arah Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina, hukum saya. Nabi SAW balik lagi ke arah sebelah kiri, maaf, tadi kanan ke kiri. Langsung kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Dia datangi lagi Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya memeluknya. Terus Nabi SAW alihkan dia. Maksudnya apa kata ulama hadis? Nabi suruh pergi, taubatlah, gitu lah. Nggak usah kamu ceritain ke saya, taubat saja, tutup aibmu itu, tutup, jangan diceritain. Tapi ternyata dia datang lagi depan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya letakkan kemaluan saya di kemaluan dia. Jadi dia jelas menyebutkan kesalahan itu, hukumlah saya. Maka Nabi SAW hukum dia. Kata para ulama, sebenarnya dalam Islam adalah hukumnya taubat. Tutupi aib itu, jangan diceritakan. Kita maksudnya. Selain di sini Ustaz ngisi ta'lim di mana saja? Silakan lihat webnya, insyaallah ada. Di www.khalidbasalamah.com bisa dilihat banyak jadwalnya di situ. Ini kenapa coret-coret begini nih? Kita seringkali mendengar bahwa jodoh itu merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu bahwa takdir itu terbagi menjadi dua macam, takdir muallak dan takdir yang dapat diubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar kita. Seperti jika kita ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka anak tersebut harus rajin belajar. Dan yang kedua takdir mubrom, yang artinya takdir yang tidak dapat diubah seperti kematian. Dalam nikah, jadi dalam nikah yang saya ingin tanyakan Ustaz, jodoh itu merupakan kategori takdir yang mana? Apakah dia masuk dalam takdir muallak atau takdir apa ini? Iya. Baik. Karena sering sekali kita mendengar bahwasanya jodoh itu takdir Tuhan. Tapi di situ terdapat unsur ikhtiar dalam hal mencari jodoh dan pasangan yang kita inginkan. Baik, ini insyaallah istilah-istilah saja dari para ulama tentang masalah takdir muallak atau takdir mubram tadi. Tapi kalau memang dikatakan takdir muallak, yang dimaksud adalah seperti yang saya sering jelaskan. Kalau yang saya ketahui dan saya simpulkan, ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar yang pernah saya sebutkan ya. Takdir mutlak tidak ada campur tangan kita di situ, takdir ikhtiar ada campur tangan kita di situ. Dalam arti kata perilaku kita sehari-hari. Kalau kita lahir dari rahim ibu siapa, ya jenis kelamin kita, warna kulit, itu sudah takdir mutlak. Termasuk mati di sini takdir mutlak, nggak ada campur tangan kita. Takdir ikhtiar campur tangan kita. Ya mungkin tadi disebutkan dengan takdir muallak yang berhubungan dengan masalah ikhtiar seorang hamba. Itu betul. Dia berikhtiar, tapi Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz ikhtiar dia.
Kita mau menikah dengan A, B, C, lalu kita pilih si B. Yang pilih adalah kita sendiri. Allah SWT cuma memberikan sinyal A, B, C, kita pilih si B, pilihan kita sendiri. Kita anggap inilah orang yang terbaik buat saya. Kemudian dia menikah dengan orang itu. Maka itu takdir ikhtiar namanya. Itu takdir ikhtiar. Jadi masuk dalam masalah ikhtiar. Anak punya teman seorang homoseksual, naudzubillah. Dia terkena HIV. Setelah terkena HIV akhirnya dia taubat, mengenal sunnah dan rajin ibadah. Ustaz, yang ana mau tanyakan, apakah penyakitnya itu adab dari Allah karena perilakunya dahulu, atau hidayah dari Allah sehingga dia bertaubat dan rajin beribadah? Karena kita harus berprasangka baik pada Allah. Apakah dosa-dosa yang dahulu Allah akan ampuni bila dia bertaubat? Apakah itu takdir dari Allah juga? Apakah penyakit HIV itu bisa menggugurkan dosa-dosanya yang dulu? Mohon penjelasannya. Kalau penyakit HIV-nya dia ditimpa pada saat dia sedang melakukan perbuatan tersebut, itu adalah hukuman dari Allah SWT. Hukuman karena perilakunya, gitu kan? Kalau setelah itu dia taubat, diterimakah taubatnya setelah perbuatan itu? Diterima sama Allah. Tidak ada yang tidak diterima. Homoseksual, lesbian, pembunuh, orang membuat syirik, dosa yang kalau meninggal Allah tidak ampuni, semua diampuni. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir wa ya'fu anis sayyi'at. Allah akan ampuni semua sayyi'at, semua dosa asal mau taubat. Taubat insyaallah. Kalau ditanya apakah HIV itu akan membersihkan dosa-dosa dia, Allahu a'lam. Bisa jadi. Bisa jadi, gitu kan? Bukan mustahil karena penyakit akan membersihkan, apalagi kalau dia sudah taubat. Apalagi kalau dia sudah taubat. Kalau masuk dalam takdir, ya tentu saja takdir. Karena kita kalau minum racun akan ada takdir di situ, mati atau organ tubuh kita rusak. Maka kita meminum racun tersebut, terjadilah hal tersebut. Orang homoseksual Allah datangkan penyakit HIV-nya, gitu kan? Dan memang HIV ini umumnya disebabkan karena berhubungan dari dubur, dan itu sering dilakukan oleh orang-orang homoseksual. Otomatis itu akan mendatangkan penyakit itu. Semoga Allah SWT ampuni dan terima insyaallah. Masih di komplek anak punya kebiasaan makan bersama sesudah Jumatan, panitia inti. Uangnya berasal dari kotak amal. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Kena ragu-ragu, sebagian besar tidak mau ikut-ikutan lagi, tapi masih ada sebagian yang menjalankannya. Boleh saja, nggak ada masalah insyaallah. Karena uang yang disodokahkan oleh jamaah di masjid itu memang diperuntukkan untuk masjid. Apapun yang berhubungan dengan masjid, misal kebersihannya, kerapiannya, bayar listriknya, pengurus-pengurusnya makan di situ, itu nggak ada masalah. Menyiapkan air buat khatib, nggak ada masalah. Semua itu boleh saja insyaallah. Apakah hukumnya bila bekerja di perusahaan yang mempunyai pinjaman bank konvensional? Nah, ini gimana? Sudah saya bilang selesai urusan bank. Kalau masih ada yang punya masalah dengan bank-bank ini, tolong tanya ustadz lain ya. Sudah. Masya Allah. Ini gimana bacanya? Ketika siklus haid habis, suami mendatangi istri, namun ternyata 3-4 hari berikutnya ternyata kotor lagi. Apakah mereka berdosa? Tentu tidak, kalau sudah suci ya. Karena begini, masa siklus haid itu pasti ada, setiap wanita tahu. Umumnya kata ulama fikih 3 hari sampai 7 hari. Lebih dari batas 7 hari ini sebenarnya dihitung dengan istihadah. Istihadah artinya darah yang menyerupai haid, tapi bukan haid. Pada saat itu wanita sudah harus mandi suci dan beraktivitas seperti biasa, sholat, puasa, berhubungan biologis dengan pasangannya, gitu kan? Kalau pada saat 3 hari berlalu, ini batas minimal ya. Karena di bawah 3 hari umumnya ulama fikih tidak mengatakan haid, ya, tidak mengatakan haid. Jadi kalau 3 hari berarti dihitung haid. Tiba-tiba sudah bersih di hari keempat, kemudian digauli oleh suaminya dengan sangka mereka, prasangka mereka sudah bersih, ternyata setelah itu keluar lagi darahnya, maka berarti dia sebenarnya sedang menggauli di masa haid. Umumnya memang wanita yang memiliki 7 hari masa haid, ini umum dalam buku-buku fikih kita, 7 hari biasanya 3 hari darahnya banyak, hari keempat itu sudah mulai sedikit sampai hari ke-7. Jadi jangan sampai terpengaruh hanya karena mengatakan oh cuman status kemudian boleh berhubungan, tetap tidak boleh, hukumnya dilarang dalam agama. Tapi kalau mereka tidak tahu, karena berprasangka itu adalah bersih, maka tidak ada masalah insyaallah. Bagaimana dengan salafus saleh yang tidak menikah namun ilmunya kita nikmati hingga sekarang? Apakah mereka termasuk hadis Nabi sallallahu? Apakah mereka, apa ini maksudnya?
Apakah mereka termasuk tidak menjalankan hadis Nabi mungkin ya? Setahu saya seperti Imam Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal umur muda memang. Bukan beliau tidak mau nikah ya. Memang beliau ingin fokus di awal-awal umurnya dengan menghafal buku, menuntut ilmu, tapi beliau tetap niat menikah. Ternyata meninggal sebelum menikah. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwasanya salaful ummah menolak pernikahan, belum pernah. Pasti mereka mau menikah. Cuman ada yang tidak sempat menikah sampai meninggal. Ya, kalau penuntut ilmu yang paling masyhur adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau memang tidak sempat menikah, gitu kan. Tapi ini ulama nukil kisahnya, dikatakan bahwasanya beliau memang ingin fokus ke ilmu sampai pada tingkat tertentu, kemudian baru beliau menikah. Tapi ternyata meninggal sebelum itu. Jadi sebenarnya bukan menolak hadis Nabi SAW. Bagaimana kalau batal sholat namun di saf terdepan dan saf berikutnya rapat sekali? Bagaimana caranya untuk melewati, untuk ke belakang? Permisi, tepuk pundaknya untuk diberikan jalan. Jangan tinggal diam, karena tidak boleh orang melanjutkan sholat sementara dia dalam keadaan batal wudu, ya, berdosa malah. Karena sholat tidak boleh kalau tidak suci. Di keluarga ana ada kebiasaan kalau apa ini? Apa ini? Di keluarga ana ada kebiasaan kalau ibul, orang yang dituakan misalnya berkendaraan duduk di belakang, apakah itu termasuk mungkin perbuatan yang dilarang kali ya? Ya tidak, kalau orang tua itu yang minta nggak ada masalah. Saya kan bilang tadi, kalau ibu kita didudukan di belakang mobil dan karena anaknya, si anak laki-laki ini mau lebih menghormati istrinya, itu durhaka. Tapi kalau ibu silakan bu duduk di depan, enggak saya di belakang aja nak, dia memang mau begitu ya sudah, nggak ada masalah. Jadi nggak termasuk ya. Fahamin tadi apa yang saya jelaskan. Zakat fitrah 2,5 kilo itu minimal atau boleh lebih? Dan apakah keluarga atau per orang 2,5 kilo itu minimal jumlahnya. Kalau kita ragu bisa dilebihkan sedikit, ya, bisa dilebihkan. Sebenarnya dia berkisar antara 2,5 kilo sampai 2,6 kurang lebih. Tapi umumnya ulama sepakat mengatakan 2,5. Terkait hadis Muadz bin Jabal mengimami sholat fardu, apakah boleh mengimami lebih dari 2 kali ketika ada orang yang datang lagi? Sudah saya jelaskan, boleh, nggak ada masalah. Hadis juga Bukhari menjelaskan Abu Bakar pernah mengimami sahabat yang ketinggalan dan akan sholat sendiri. Apakah ketika bercerai pasangan atau pasangan meninggal berarti imannya berkurang lagi setengah sebagaimana awal menikah dulu untuk menyempurnakan iman? Bukan begitu maksudnya ya. Artinya orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Kalau pasangannya meninggal, cerai, ya tentu saja dia berusaha untuk bisa berumah tangga lagi kalau memang Allah mudahkan. Kecuali wanita yang memang anaknya masih kecil-kecil, itu memang dianjurkan, bahkan punya fadilah. Kata Nabi SAW, salah satu wanita ahli surga adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil, dia bersabar membesarkan mereka dan tidak menikah karena takut mereka terbengkalai. Itu dijamin masuk surga. Tapi kalau selain keadaan ini, misalnya wanita anak-anaknya sudah besar, dia mau menikah, silahkan saja, tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja gitu kan. Bahkan dianjurkan agar setiap muslim jangan tidak berumah tangga. Anak hasil zina dalam kulum perempuan tidak ada wali, lalu bagaimana dia menikah? Menggunakan wali hakim. Menggunakan wali hakim pemerintah, ada di KUA. Ustaz ana minta doanya agar cepat keluar dari pekerjaan ribawi ana dan digantikan jauh lebih baik. Semoga Allah mudahkan akhi. Tapi ingat, doa tidak cukup kecuali dengan azam. Ibadah ini harus dipaksa ya. Meninggalkan dosa juga harus dipaksa. Nggak bisa enggak. Kalau kita nggak paksakan diri bangun sholat malam terus menerima bisikan syaitan, maka kita sampai meninggal tidak akan sholat malam. Kalau kita nggak paksakan diri untuk mengambil Al-Quran, gerak rumah kita dan menjadwalkan mulai hari ini baca setengah lembar, baca berapa ayat, tidak akan dibaca sampai selamanya. Jadi jangan mengkhayal bahwasanya tiba-tiba kita bisa bergerak sendiri. Enggak, harus dipaksakan. Begitu pula meninggalkan dosa, harus dipaksa. Nggak bisa enggak. Saya terbiasa berzina, berat meninggalkan, nggak bisa. Seorang laki-laki muda datang kepada Nabi SAW, orangnya gagah, datang duduk kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan semua pelanggaran yang anda larang, kecuali berzina, izinkan saya berzina. Kata Nabi SAW, apa kau mau? Kau mau nggak? Kau mau nggak kalau
ibu kamu dizinai, wahai laki-laki lain? Dia bilang tidak. Saudari kamu? Tidak. Anak kamu? Tidak. Tante kamu? Tidak. Semua tidak mau. Lalu kenapa kamu lakukan pada wanita orang lain? Pasti keluarganya seperti kamu laki-laki tidak bisa terima. Jadi Nabi SAW tetap tidak izinkan. Ustaz, apakah suami yang bisa dikendalikan istri atau suami yang takut sama istri termasuk suami yang dayuth? Tentu saja. Tentu saja. Ada apa mesti takut sama istri? Kenapa harus takut? Istri itu disayangi, dilindungi, bukan kita takut. Memang kenapa? Mau apa sih istrinya sampai ditakutin? Ada masalah apa? Jangan ditakuti istri. Dilindungi, dididik, ya kan? Disayangin. Kan itu yang benar. Kenapa harus takut? Kalau apakah itu dayuth? Tentu saja. Karena dayuth ini istilah dalam hadis adalah bagi laki-laki yang tidak bisa mendidik istrinya, meluruskan kesalahannya. Cinta yang sebenarnya adalah pada saat seseorang itu meluruskan kesalahan pasangannya dan mendukung kalau dia berbuat benar, itu baru cinta. Kalau antum nikah, semuanya yang dibuat oleh pasangan kita dikatakan cinta walaupun salah kita benarkan, ini bukan cinta namanya. Cinta itu kalau salah ya disalahin, diluruskan, dibantu dia keluar dari kesalahannya, dan kalau dia benar diberikan dukungan. Mohon diinformasikan jadwal Ustaz membimbing umroh, baik umroh Ramadan maupun umroh di luar Ramadan. Saya berangkat insya Allah hari Jumat ini, lusa. Jadi Rabu depan kita libur kalau sama saya. Kalau mau hadir ada Ustaz lain insya Allah saya panggilkan. Saya libur dulu 9 hari umroh ini dari Jumat insya Allah tanggal 8 sampai tanggal 16. Kalau Ramadan kemungkinan saya umroh di pertengahan insya Allah. Kalau memang ada yang berminat nanti tinggal kontak HP saya, nanti saya tunjukkan untuk mendaftar di mana. Apakah hari ini Ustaz bawa buku mahkota pengantin? Ada. Saya sudah siapkan, ada di mobil saya nanti. Insya Allah bisa diambil nanti. Terkait asbabun nuzul, apakah buku mengerti asbabun nuzul karya Dr. Muhammad Karzin itu valid karena takut dengan beragam karya-karya regular saat ini? Apa ada referensi buku terkait dengan asbabun nuzul? Saya tidak tahu buku ini ya. Yang saya tahu ada asbabun nuzul, banyak tulisan para ulama-ulama yang dulu terdahulu, para salaful ummah, ada banyak. Kalau tidak salah ada terbitan-terbitan yang terkenal kok, di Darul Haq itu ada, Pustaka Ibnu Katsir juga ada, jadi bisa saja insya Allah dicari. Kalau saya sarankan ambil buku-buku asbabun nuzul yang dulu ya, yang seperti karangan tulisan-tulisan Imam Suyuti, kemudian Ibnu Katsir yang sudah lama, bukan yang baru-baru gitu. Mandi junub boleh bareng nggak sama pasangan? Boleh, silahkan, tidak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Ustadz, ana mau nanya tentang masjid yang ada kuburan, itu batasannya apa ya? Sebab selama ini saya fahami tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya walaupun di luar, tapi masih wakaf dengan kuburan dan masjid. Setahu saya Allahu alam, ulama mengatakan kalau itu di luar fisik masjid, di luar fisik masjid yang dipakai sholat 5 waktu, maka masih boleh disolati. Setahu saya, karena sabda Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan kalian sebagai masjid. Artinya kuburannya, fisik kuburannya. Jadi kalau ini bangunan fisik masjid, di dalamnya ada kuburan, itu tidak boleh. Atau di terasnya, dan teras itu dipakai sholat, kalau Jumat kah, kalau Id kah, berarti masih masuk masjid. Tapi kalau dia murni kuburan di luar fisik masjid, tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah apa, kebetulan orangnya memang wakafin juga untuk itu, Allah alam, yang saya tahu itu tidak ada masalah. Tetap lebih afdal cari masjid yang tidak ada kuburan sama sekali, itu lebih baik gitu kan. Disunnahkan setelah akad nikah sholat 2 rakaat, tapi bagaimana bila pengantin wanita pada saat akad nikah dalam keadaan haid dan 3 hari berikutnya baru suci? Tidak ada masalah, itu kan sunnah, hukumnya sunnah, dan lebih dianjurkan yang sholat itu adalah laki-laki. Setelah kalimat akad nikah bertemu dengan istrinya, kemudian diantara sunnahnya adalah dia memegang ubun-ubun kepalanya dengan tangan kanannya sambil membaca doa, dan doa ini dibaca untuk istri yang baru dinikahi dan untuk kendaraan yang baru dibeli. Jadi teman-teman ini kalau beli motor, beli mobil, sama doanya itu, dipegang ubun-ubunnya. Kalau kita bagian depan kendaraan tersebut yang jelas ubun wanita istri, dan mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha
Ya Allah, saya minta kebaikannya. Wa khaira ma jubilta 'alaiha, dan kebaikan yang kau bebankan di atasnya atau terhadapnya. Wa a'udzubika min syarriha, dan saya minta dijauhkan dari keburukannya dia. Wa syarri ma jubilta 'alaiha, dan keburukan yang telah terbebankan di atasnya. Seperti itu. Ustaz, saat ini Islam terpecah menjadi banyak kelompok. Islam mana yang benar? Dalil nas dan akalnya apa? Ciri-ciri mereka seperti apa? Cukuplah hadis sahih, satu saja saya jawab. Kata Nabi SAW, akan terpecah umat ini banyak hadis riwayat Baihaqi, diriwayatkan oleh ahli sunan, semua hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, akan terpecah Yahudi 71 golongan, Nasrani 70 golongan, dan umatku 73 golongan, semuanya masuk neraka dulu kecuali satu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang satu tuh? Enggak pakai hisab, enggak pakai masuk neraka dulu, hal langsung masuk surga. Kata Nabi SAW, maka ana alaihi wa ashabi, orang yang ikutin saya dan sahabat-sahabat saya, itu yang selamat. Cirinya mereka ya itu. Caranya Al-Quran turun, ayat Al-Quran, cari tahu bagaimana sahabat memahami ayat Al-Quran tersebut. Hadis Nabi SAW, lihat bagaimana pendapat sahabat dalam mengamalkan hadis tersebut. Selalu kembali kepada para sahabat. Dan ini yang diistilahkan dengan kembali kepada pemahaman salaful ummah. Salaful ummah maksudnya orang-orang salaf dari sahabat yang telah mendahului kita. Apakah boleh melaporkan teman sekantor yang melakukan korupsi di kantor? Apa hukumnya? Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Malah itu bagus, itu ingkar mungkar. Positif saja gitu. Ingatkan dulu, nasihatin dia. Kalau dia nggak mau, ancam, saya akan laporkan kamu kalau kamu tidak meninggalkannya. Kalau dia tidak mau, laporkan, tidak ada masalah. Itu ingkar mungkar. Malah kalau anda tidak luruskan, itu berbahaya, malah kembali kepada kita efeknya. Kita membiarkan orang melakukan perbuatan salah. Bagaimana jika sudah menikah, kita ingat mantan pacar dulu. Bahkan ketika berhubungan dengan istri, tiba-tiba ingat mantan tersebut. Syaitan, itu dari syaitan, permainan syaitan. Jadi kata ulama, salah satu permainan syaitan pada saat sedang berhubungan biologis, selain melupakan baca doa, yang Nabi SAW ajarkan, siapa yang ingin menggauli pasangannya, dia membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniai anak, maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan pernah nakal, gitu kan. Dalam hadis yang lain, syaitan akan berpartisipasi dalam hubungan biologis itu kalau dia tidak baca. Salah satu kiatnya syaitan melupakan orang membaca, dan kalau suami sudah baca berarti sudah gugur kewajiban istrinya, gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah kiat syaitan membuat seseorang mengkhayal yang bukan pasangannya, dan ini juga secara medis tidak sehat, gitu kan. Makanya kalau kita baca, termasuk di buku ini dan di buku-buku yang lain berbicara masalah biologis dalam Islam, itu dianjurkan selalu menatap pasangan, membuka mata. Sama dalam sholat, kita nggak pernah kenal tutup mata kecuali lagi tidur. Selain tidur nggak ada. Sholat nggak ada tutup mata. Tutup mata permainan syaitan. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka melihat tempat sujudnya. Itu menutup pintu syaitan, membuka mata itu. Sama halnya hubungan biologis, lihat pasangan itu, nikmatin pasangan yang Allah halalkan. Kalau datang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu waswas syaitan. Makanya saya pernah bilang, jangan belajar hubungan biologis dari film porno, itu salah, fatal sekali. Memang syahwatnya cepat bangkit, tapi akan membuat dia tidak akan menikmati pasangannya. Karena yang tampil pasti orang yang lebih baik daripada suaminya, lebih baik daripada istrinya, otomatis. Kalau tidak dilakukan oleh pasangannya, dia kecewa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menikmati apa adanya. Dan itu alami. Kata para ulama, biologi sebenarnya sesuatu yang alami. Sebagaimana orang tahu di mana dia meletakkan makanan di mulutnya kalau dia lapar, dia tahu bagaimana meminum air dari mulutnya. Itu sama dengan meletakkan kemaluan di kemaluan. Ketika pernikahan sudah berjalan 2 tahun, belum dikaruniai anak atau keturunan, maka istri semakin trauma, semacam sindrom, di mana hanya mau berhubungan ketika masa subur saja, karena disitulah kemungkinan akan jadi anak. Sedangkan sang suami kadang ingin berhubungan di luar masa subur, tetapi istri menolak dengan alasan capek dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Hukumnya haram, kecuali kalau istrinya sakit. Kalau hanya traumatis ya tidak boleh. Karena alasan itu waswas syaitan. Harusnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau seandainya seorang istri sedang berada di corong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya untuk berhubungan biologis, maka dia harus datang segera. Dia layanin suaminya, kecuali ada udzur syar'i. Udzur syar'i sedang haid, sedang nifas,
itu kan sedang sakit, nggak bisa memang, nggak ada kekuatan, itu lain. Tapi kalau nggak ada udzur hanya karena tadi katanya traumatis satunya, itu waswas syaitan. Dan saya sarankan istri yang seperti ini harus ruqyah, itu termasuk waswas syaitan. Lalu istri mengasih opsi merangsang suami dengan tangan istrinya tanpa menyentuh kemaluan istrinya. Ini tidak boleh kecuali suaminya ridho. Kecuali suaminya ridho baru boleh, kalau enggak boleh. Sama halnya dengan melakukan oral seks, mencium kemaluan masing-masing pasangan, itu dibolehkan. Imam Qurtubi menukil masalah itu dan di bukunya juga dirincikan panjang lebar, tapi harus ada syaratnya, tidak ada ikrah, bukan paksaan. Karena dalam hubungan biologis harus semuanya ridho, nggak boleh maksa. Kecuali jika suami istri sama-sama bekerja, kemudian sang istri karena kesibukannya tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, apakah pihak suami tetap harus memberikan nafkah? Tentu saja nafkah tetap berjalan, kewajiban, kecuali memang dia kufur, keluar dari agama Islam, kemudian dia tidak 100% tidak menjalankan kewajibannya itu maka tentu saja tidak apa-apa, tidak diberikan nafkah. Tapi kalau hanya sesekali terbengkalai, mungkin karena sibuk, mungkin karena lupa, mungkin karena sakit, maka itu tidak ada masalah, tetap berjalan. Bagaimana jika istri capek bekerja, malamnya tidak mau melayani hubungan biologis suami dengan alasan harus saling menghargai karena istri capek? Yang suruh istrinya kerja ini siapa? Untuk apa kerja? Melayani suami dapat pahala hukumnya, bekerja itu cuma sunnah. Bagaimana caranya gitu? Tentu saja keliru si istrinya. Dia harus meninggalkan pekerjaannya menyebabkan dia capek dan melayani suaminya. Itu hukum agama. Kecuali kalau dia mau pakai hukum dia sendiri, ya lain. Ana mau tanya, apa kita bila dapat hadiah barang, uang atau ditraktir makan oleh teman, tapi teman ana bisnis restoran yang punya alkohol, terus bagaimana dengan barang-barang yang dibeli dengan uang haram, tapi ana sudah taubat, apakah barang-barangnya masih bisa dipakai karena ana butuh ya? Tentu saja kalau seandainya seseorang itu punya pendapatan satu sumber saja, dari zina misalnya, dari khamr misalnya, satu sumber saja, maka haram secara mutlak memakan hasil traktirannya atau hadiah yang dia berikan. Tapi kalau dia masih punya sumber penghasilan yang lain, maka ulama mengatakan masih boleh. Sumber penghasilan lain yang halal ya, misal warisan, misal dia punya bisnis yang lain, pakaian lah atau apa, itu berarti masih bisa, tidak ada masalah. Kecuali dia bilang dengan jelas, ini yang saya belikan kamu makanan tadi hasil jual bir 2 botol. Nah itu nggak boleh, gitu kan? Jelas dia ungkapkan itu, ini memang dari situ. Tapi kalau enggak, maka tidak ada masalah. Setahu saya, Allahu a'lam. Kalau barang-barang yang pernah diambil dari uang haram, tergantung. Kalau hanya pendapatan haram, hasil riba, gitu kan? Atau pernah dikasih oleh orang, sementara kita tahu itu sumber haram juga sama dari riba, maka ini hukumnya setelah taubat tidak ada masalah, dipakai sama dia. Orang terlanjur KPR rumah, KPR kendaraan, terus dia taubat, maka itu tidak ada masalah, dia taubat tapi tidak dengan membuka lagi pintu baru dan yang lain sudah halal buat dia. Ini kalau seandainya dari riba. Tapi kalau dari hasil curian, pernah mencuri barang orang lain, nggak boleh. Taubatnya harus mengembalikan benda tersebut walaupun anda butuh. Apa boleh sholat di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah? Boleh membaca surah lain? Setahu saya tidak ada lagi anjuran. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan, sholat membaca surah hanya di rakaat 1 dan 2, rakaat ketiga dan 4 hanya membaca Al-Fatihah. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat, misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan ya. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia, lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas, nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas, rakaat kedua isya Al-Ikhlas, tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain, kenapa malas baca? Gitu kan?
Bolehkah membaca 2 kali atau 3 kali dalam setiap rakaat? Misal setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah membaca suratannya hanya 1 ayat saja? Misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255. Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai kalau ayat-ayatnya pendek. Ada orang Masya Allah, Allahu Akbar, waladhdallin amin, qul Allahu ahad, Allahu Akbar, ruku. Rakaat kedua Allahu samad, ruku lagi. Nah ini tidak masuk dalam adab Al-Quran, mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Maaf Ustaz, saya orang awam dan mau bertanya. Saya pernah melihat lukisan atau gambar orang dipajang, di bawahnya saya baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah beliau itu? Kadang sering juga disebut nama dia di doa-doa zikir dengan awalan khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dari madzhab Hanafiyah ya, di Irak, di Kufah. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, rohnya bisa datanglah, beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Apalagi dilukis-lukis. Dalam Islam tidak ada lukisan, tidak boleh dilukiskan gitu. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau masalah orang mendoakan, umumnya kata ulama adalah doa itu masuk kepada sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Kalau dia mau khususkan juga namanya, dia mengatakan ya Allah ampunilah Abdul Qadir Jailani misal, khusus dia mengucapkan, itu boleh-boleh saja. Tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya. Umum saja, tidak usah dikhususkan nama orang-orang terdahulu. Umumkan ya Allah ampuni muslimin dan muslimat yang hidup dan yang sudah mati. Sudah kena semuanya, dapat insya Allah semuanya. Boleh nggak sesudah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak pernah ada sunnahnya. Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh, ini ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan, lebih baik jangan. Karena Sadaqallahul Azim tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Artinya Allah Maha benar. Tanpa diucapkan pun Allah pasti benar. Tidak usah diucapin juga tetap Allah Maha benar. Gitu. Apa hukumnya menggerak-gerakkan jari dalam kesolat ketika tasyahud? Sudah saya jelaskan. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis, dibolehkan. Kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih keras daripada cambukan besi bagi iblis. Dan ini dijelaskan oleh sebagian ulama hadis dengan istilah menggetarkan jari ya. Jadi mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini, kemudian ini digetarkan. Ini bukan disentakkan, tetapi digetarkan. Dan ini pernah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama hadis. Apakah setiap muslim wajib berjihad di Syria dan Palestina? Tidak. Sifatnya bukan wajib, tapi fardu kifayah, maksudnya tidak wajib ain ya. Karena ada wajib, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain artinya kewajiban, kalau dia tidak lakukan dia berdosa. Fardu kifayah artinya wajib tapi akan cukup dengan sebagian orang lakukan. Jadi bagi kita semua ini umat Islam di seluruh dunia sifatnya fardu kifayah. Wajib tapi sudah gugur kewajiban itu dengan sudah ada sebagian orang yang melakukannya. Sama dengan sholat jenazah, dia akan sifatnya fardu ain, wajib secara ain, secara individu, itu bagi orang yang sedang berada di lokasi itu. Kayak di Palestina, masyarakat Palestina, Syria, masyarakat Syria, itu tetap mereka fardu ain. Apakah boleh ibadah umrah dilakukan berkali-kali ketika sedang berada di Mekah, atau hanya boleh sekali saja? Dan bila umroh harus pulang ke Indonesia dulu? Ini sudah pernah saya jelaskan ya, sudah sering saya jelaskan. Mohon maaf saya nggak jawab lagi nih. Bagaimana dengan umroh badal juga sudah pernah saya jelaskan. Doa kunut dalam subuh hukumnya seperti apa? Bagaimana cara membedakan bid'ah dan bukan? Apakah doa sebelum makan yang diajarkan di masyarakat bid'ah atau bukan? Karena Rasulullah SAW mengajarkan hanya Bismillah. Umroh berulang kali sudah pernah saya jelaskan bahwasanya memang khilaf di antara ulama. Lebih afdal kalau anda tidak mengulanginya. Pendapat pertama mengatakan begitu, tapi tidak disalahkan kalau orang melakukannya. Jadi kalau orang melakukannya pun melakukan umrah 2 kali, maka pendapat pertama yang bilang lebih baik dia tidak umrah berapa kali karena tidak ada riwayat menjelaskan sahabat berapa kali mengerjakan dalam 1 kali safar. Mereka mengatakan kalaupun ada yang kerjakan namanya khilaf aula. Khilaf aula itu artinya lebih baik tidak dikerjakan. Kalau pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja asal syaratnya terpenuhi. Apa itu? Keluar dari Mekah.
kan gitu. Kalau keluar dari Mekah kemudian masuk lagi boleh saja. Kemudian masalah umrah badal ini juga sama dengan haji. Pendapat ulama ada yang membolehkan, Allahu alam, ya, sebagaimana memang bolehnya seseorang mengumrahkan orang lain. Kalau kunut dalam subuh, ini sudah sering saya sebutkan, riwayatnya dilemahkan semua oleh para ulama hadis, maka tidak dipegangi. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan hasan hadis itu dan dipakai, gitu kan. Umumnya ulama mengatakan, diantaranya Imam Ahmad rahimahullah, yang pada saat itu bentrok dengan tidak sesuai dengan pendapat gurunya Imam Syafi'i, gitu kan. Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang orang yang sedang kunut imamnya, maka dia kunut. Kalau tidak mau kunut, dia tidak usah ikut berjamaah, gitu kan. Kata Imam Ahmad, ya, yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Tapi beliau mengatakan kalau imamnya kunut, maka dianjurkan untuk ikut. Jadi kan dianjurkan untuk ikut. Dengan sebagian ulama merincikan mengatakan dengan niat kunut nazilah. Membedakan bid'ah dengan bukan bid'ah, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya gitu. Karena bid'ah lawannya apa? Sunnah. Udah. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kurang lebih seperti itu. Kalau masalah doa yang dibaca yang umumnya di masyarakat, kalau orang makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadisnya memang lemah. Dan memang hadis yang sahih adalah membaca bismillah. Apakah istri sudah manufos boleh digauli? Boleh saja. Yang penting dia tidak haid dan nifas, gitu kan. Sudah tidak haid, tidak nifas lagi, tidak ada masalah. Asal si istri memang bisa. Karena biasanya wanita manufos ini tidak bisa melayani suaminya, ya. Tapi kalau memang dia masih bisa menggauli, atau masih bisa digaulin, dia masih bisa memuaskan suaminya, maka tentu dianjurkan. Jadi tidak ada masalah. Bagaimana jika saya ingin menikah dengan laki-laki non muslim, namun dia berjanji akan menikahi saya dengan masuk Islam, syahadat, namun saya khawatir dia masuk Islam hanya untuk bisa menikahi saya. Setelah itu dia tidak menjalankan syariat sebagai seorang muslim, sholat. Pertanyaannya apa ini? Boleh nggak saya menikah gitu? Saran saya tidak usah menikah. Jangan menikah dengan laki-laki yang seperti ini, berbahaya gitu. Jadi anda sedang berada di ujung tombak, seperti telur di ujung tombak yang bisa tertusuk setiap saat. Saya sarankan cari muslim yang jelas-jelas gitu, jelas status muslimnya. Minimal kalau cerai pun punya anak, nggak mungkin dia murtadkan anaknya. Itu minimal sekali. Belum masalah-masalah yang lain gitu. Kalau saran saya tidak usah menikah dengan orang-orang yang tidak jelas status agamanya, gitu. Itu berbahaya. Ustaz, ana sudah mampu memberi nafkah dan ana sudah mempunyai keinginan kuat untuk nikah, namun ana belum bisa baca Al-Quran. Dalam kondisi ini apakah tepat jika ana menikah? Tentu menikah saja, nggak ada masalah. Tidak masuk dalam syarat menikah bisa mengaji. Mengaji wajib dalam Islam, tapi bukan berarti karena orang belum bisa ngaji kemudian tidak bisa menikah. Kecuali wanitanya bilang, saya mau kamu nikah dengan saya, tapi syaratnya kamu harus bisa mengaji, misal. Dan dia bilang, baiklah, maka dia harus penuhi, gitu kan? Atau dia jadikan mahar buat istrinya ayat Al-Quran, maka itu berarti dia harus bisa membacanya. Ini poin, ya. Apakah istri atau wanita yang telah menikah wajib berbakti kepada orang tua kandungnya? Adakah batasan-batasan tertentu sehubungan dengan hal tersebut? Tentu tetap wajib, tapi dinomor duakan setelah suami. Jadi tidak gugur, ya. Akhwat di belakang sana harus fahamin, dan juga ikhwah di sini yang jadi suami harus faham. Tidak gugur kewajiban bakti seorang wanita kepada orang tuanya setelah nikah. Tidak gugur, tapi dia dahulukan suaminya. Suami juga nggak boleh egois, nggak boleh sama sekali dilarang. Tidak boleh dia berhubungan sama orang tuanya lagi, itu salah juga. Harus dibiarkan berhubungan dengan orang tuanya. Ajak dia bertemu, berikan waktu kesempatan berbakti. Bagaimana hukuman bagi suami yang memaksa istri berhubungan biologis melalui dubur? Apakah hukum rajam atau cambuk berlaku bagi orang yang melakukannya? Tidak berlaku hukuman itu, tidak disebutkan hukumannya, tapi dia berdosa, dosa besar, dosa sampai kufur, ya. Dia memaksa, dan suami istri di sini punya hak menolak. Tidak boleh taat kepada makhluk pada hal yang berbau maksiat pada Khalik. Dan ini laki-laki yang seperti ini ada penyakit yang tidak boleh dibiarkan. Itu biasanya karena dia nonton film-film yang tidak benar, dia membaca buku yang tidak benar, tata cara biologis yang dibolehkan secara bebas oleh orang non muslim, itu tidak boleh, haram, sudah jelas tadi dalilnya.
Siapa yang menggauli istrinya pada saat haid dari dubur dan mendatangi dukun dan membenarkan dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dosanya berat sekali, dosa kufur, walaupun dia tidak keluar dari Islam ya. Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung, kenapa? Sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan. Kalau seandainya seorang suami menikah dengan istrinya, kemudian terjadi masalah, misal tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh, ya, tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis, sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia. Apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? Jawabannya tidak. Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh. Sebagian ulama mutaakhirin yang sekarang mengatakan boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya, karena ada udzur. Karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana. Sama hal kalau suami kan masih bisa poligami, kalau istri nggak bisa, kecuali dia cerai. Jadi ada dua cara, dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syar'i, atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya ya. Jadi tergantung. Tapi kalau orang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa, hanya variasi. Dan itu tidak boleh. Apalagi kalau yang bujang dan gadis, tambah nggak boleh hukumnya, haram. Nggak boleh. Karena onani saja tadi menggunakan tangan sendiri haram kalau sendirian, kecuali dengan pasangan yang halal. Jadi nggak dibolehkan. Apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan, apakah hal itu harus dipatuhi? Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri? Nggak ada hubungannya itu. Nenek nggak punya hak di sini, mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin. Jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya, orang tua nggak boleh campur tuh. Masalah dia nginap di istrinya, orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya, ini nggak boleh. Orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini, karena memang dia dianjurkan secara syar'i untuk nginap dengan istrinya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Termasuk tidak boleh orang tua mencampurin, tidak boleh hamil dulu istri kamu, ini nggak boleh. Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya, khusus poin itu, karena itu melanggar hukum agama. Kita dibolehkan memiliki anak, gitu kan? Malah dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Apa ini? Benarkah tidak diperbolehkan menikah di Masjidil Haram? Saya tidak pernah tahu itu. Setahu saya boleh saja. Kalau peraturan pemerintah Saudi mungkin ya, karena kalau dibuka pintu itu orang semua pada nikah di Masjidil Haram. Nah orang anggap ini di Mekah, di Ka'bah dan seterusnya gitu kan. Tapi setahu saya nikah di masjid boleh. Nabi SAW kan berapa kali menikahkan sahabatnya di masjid, iya kan? Riwayat-riwayat banyak dengan masalah itu. Berapa lama umumnya wanita mengalami masa nifas? Karena istri saya hingga lebih dari 2 bulan masih seperti nifas, namun dalam skala kecil. Apakah istri saya harus melakukan aktivitas sholat seperti biasa? Maksimal ulama fikih mengatakan 40 hari, berarti sebulan ya 10 hari. Itu maksimal. Lebih daripada itu sudah dianggap bukan lagi darah nifas. Dia mandi, kemudian dia beraktivitas seperti biasa. Saya merantau di Jakarta dan tinggal di kos-kosan. Hanya saja di Jakarta ini ada pepatah, lu gue. Nah. Kadang ketika nasihat yang niatnya baik malah dibilang urus diri lu sendiri. Bagaimana cara menasihati teman kos yang masih berbuat dosa besar, memasukkan pacar ke dalam kamar sampai menginap? Ya tugas kita menasihatin saja. Tugas kita hanya mengingatkan dan ingkar mungkar yang wajib hanya yang pertama, 1 kali saja. Selebihnya dia buat lagi itu sudah tanggungan dia. Kita tidak ada lagi hukum hari kiamat, gitu kan? Tapi kalau mau lebih aman, saran saya, selalu saya saranin ini teman-teman mahasiswa, teman-teman yang kerja di kantor, kalau kos-kosan cari teman-teman yang kira-kira memang komunitasnya sama, suka di pengajian, kalau azan ke masjid, lalu sama-sama coba ngontrak di satu tempat, rumah akhirnya lebih aman. Dan itu banyak teman-teman yang jalankan, alhamdulillah berhasil. Akhirnya azan mereka ramai-ramai ke masjid, gitu kan. Kalau malam mereka tidur, makan bangunnya bangun sholat malam sama-sama, subuh sama-sama saling bangunin, itu kan satu hal yang luar biasa gitu. Dan itu banyak kok banyak cara dilakukan untuk bisa seperti itu. Allahu a'lam. Ada majelis yang mengharuskan syahadat ulang. Ketika ingin menikah harus mencari pasangan dari satu majelis yang sudah syahadat ulang. Jika tidak, maka pernikahan tidak sah dan sama saja dengan berzina. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Apakah ada dalil dan kisah salafus saleh
Ini tentu masalah syahadat batal atau tidak batal, ada syarat-syarat syar'i. Kalau seandainya betul-betul memang dia kafir, dia memang pernah membatalkan syahadatnya, ya memang harus syahadat gitu kan. Tapi yang saya tangkap bukan itu di sini. Ini ada kelompok, memang tidak usah kita sebutkan namanya. Memang mereka menganggap semua umat Islam kafir. Jadi kalau mau baru bergabung harus syahadat dulu. Yang dianggap cuma kelompoknya saja yang benar, dan ini sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kita tidak boleh sama sekali menuduh seseorang itu kafir kalau tidak ada hujah tentang masalah itu. Jelas-jelas ada sesuatu yang membatalkan kekafiran dia. Masih ingat perilaku Usama bin Zaid kan, radhiyallahu anhu, yang pernah mau menebas orang kafir, kemudian tiba-tiba syahadat, lalu Usama bin Zaid tebas saja langsung. Setelah berpikir sejenak lalu ditebas sama dia. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau bunuh hai Usama? Ya Rasulullah, ini tadi musuh ini dia perang dengan saya. Kalau saya tidak menangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Tiba-tiba waktu pedangnya sudah jatuh, dia tiba-tiba syahadat. Berarti dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Apa kau belah dadahnya hai Usama sehingga kau tahu dia benar atau tidak? Usama terdiam. 2 kali Nabi SAW ulangi, apa kau belah dadahnya hai Usama sehingga kau tahu dia jujur atau tidak? Terus Nabi SAW ulangi kata Usama sampai saya berharap masuk ke dalam kuburan dan tidak keluar lagi, meninggal karena beratnya bobot kata-kata Nabi SAW tadi. Jadi nggak bisa sembarangan mencap orang semuanya kafir, tidak mungkin ya. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya bedah buku Nawaqidul Iman, itu hari Jumat pagi di Kemang biasanya. Ini memang saya bahas masalah itu. Di awal-awal bahasan kitab itu ada bahasan tentang tidak bolehnya kita memvonis seseorang kafir tanpa ada hujah yang jelas. Gak bisa sama sekali. Kalau betul-betul kita tahu memang terindikasi dia mengikrarkan kekufurannya, sudah dia berbuat kemusyrikan dan telah sampai hujah padanya, sudah dijelaskan hukum dia tidak mau juga tahu, maka pada saat itu baru ada vonis gitu. Apa bedanya ahli kitab Nasrani dan Yahudi, Ustaz? Yahudi istilah untuk semua orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Musa, hanya meyakini sampai Nabi Musa saja risalah. Nasrani istilah bagi semua yang mengaku pengikut Nabi Isa dan meyakini risalah hanya sampai Nabi Isa. Itu Yahudi dan Nasrani, dan mereka ahli kitab. Pernyataan sebagian orang mengatakan mereka bukan ahli kitab ini salah ya. Karena memang kekeliruan yang mereka lakukan seperti keyakinan orang Yahudi Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah, ini semua sudah terjadi sebelum baginda Nabi SAW diutus. Memang sudah mereka mengatakan itu. Trinitas di komunitas Yahudi Nasrani itu sudah diucapkan. Bahkan pernah terjadi perang besar dari tahun 200-an Masehi, 100-an Masehi sampai 500-an Masehi, sampai sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Terjadi perang besar di tengah-tengah kaum Nasrani antara orang yang membela tauhid dan orang yang mengatakan trinitas gitu. Jadi mereka sudah mengatakan itu sebenarnya gitu kan? Jadi ada orang-orang ahli kitab ini. Ini saya jawab karena tadi ada saya jelaskan ya, ada hubungan dengan masalah ahli kitab itu. Apa itu jizyah? Jizyah itu adalah upeti yang dibayar apabila seseorang non muslim ditawarkan Islam lalu dia menolak. Kalau pasukan Islam yang bergerak, bukan individu di sini ya. Ada pasukan besar mujahidin di bawah undang-undang pemerintah resmi, mereka pergi jihad, kemudian mereka tawarkan Islam satu wilayah, kalau mereka nolak ditawarkan jizyah, upeti. Mereka bayar, nanti kesepakatan per kepala bayar berapa. Allah mengatakan hatta yu'tul jizyah ayyadi wa hum shaghirun, sampai mereka membayar jizyah dalam kondisi mereka terhina, gitu kan. Memang tidak boleh karena mereka nolak agama Allah, nggak boleh nolakin. Kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Bolehkah mahar yang saya kasih dulu dijual untuk menutupi kebutuhan Ustaz? Kalau istri yang menjualnya boleh, hak dia itu. Tapi kalau yang bertanya ini laki-laki nggak boleh, antum tidak punya hak untuk itu. Mahar sudah mutlak haknya istri, dan dia akan menjadi hak istri 100% setelah akad nikah dan disentuh berhubungan biologis. Hak mutlak, tidak ada lagi mahar bagi kita. Mahar itu hanya boleh ditarik kembali kalau sudah akad nikah tapi ternyata terbukti perempuan ini menipu.
Misal tadinya dia berkata A, ternyata B, terbukti. Ada informasi tentang A, ternyata B. Atau keadaan-keadaan apalah yang membuat dia akhirnya menceraikan istrinya sebelum disentuh. Ya, dan dia dalam keadaan benar, maka pada saat itu mahar boleh ditarik. Tapi kalau enggak boleh. Jadi istri punya hak, dan istri punya hak untuk menjualnya, menyimpannya, itu hak dia. Kalau dia jual untuk membantu kehidupan rumah tangga dengan suaminya, itu satu sedekah yang luar biasa, sangat besar dan sangat baik sekali. Terus ini ada pertanyaan di luar tema ya, tapi kena satu pertanyaan maka saya jawab ya. Jika sholat seorang wanita terlihat telapak tangannya, apakah sah sholatnya Ustaz? Yang saya tahu sah. Kan wajah sama telapak tangan boleh terlihat. Juga sama pertanyaan yang berhubungan dengan ini, sahkah puasa wajib atau sunnah jika kita tidak sahur karena ketiduran? Sah saja, sahur itu sunnah. Artinya sahur tak boleh berpuasa. Ini pintar juga penanya ini. Satu sesuai tema, dua tidak. Bagaimana Pak Yo? Baca nggak? Oke, saya turun. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai, dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya, khusus Ramadan, lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'diyah isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh, Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar, karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah, kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja, kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan, karena betul-betul keimanan, yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23, tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah, karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak, sholat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Sholat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma', sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhu. Jadi memang di sini ijma', dan ini ijma' yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, tidak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat
Yang 23 sholat 23 rakaat. Cari 20 rakaat. Karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Ini maksudnya selesai ini sampai witir. Imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain. Setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas. 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan. Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan. Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat. Berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna, artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama. Jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Bagaimana hukum rujuk di saat suami istri sudah bercerai lebih dari 5 tahun, rujuk lagi? Bagaimana caranya? Apakah ijab kabul lagi karena sudah lama bercerai? Tentu saja. Lewat dari 3 bulan, 3 kali masa haid, sudah bulan keempat, hari pertama bulan keempat sudah kalau mau rujuk sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan harus akad nikah baru. Semua baru seperti awal. Saksi, wali, mahar dan seterusnya. Di bulan Ramadan sejauh mana suami istri boleh bermesraan? Mengingat yang dilarang adalah bercampur. Semuanya boleh kecuali jima. Kecuali berhubungan biologi sampai klimaks, menumpahkan sperma atau sampai klimaks ini yang tidak boleh. Tapi pelukan, ciuman itu semua dibolehkan. Dan Nabi SAW dan Aisyah berkata dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mencumbuin kami di bulan Ramadan. Tapi beliau laki-laki yang paling bisa mengontrol dirinya. Mengontrol diri. Cuma saya sarankan ke orang kayak antum janganlah. Saran saya nggak usah. Nah iya, nanti kalau kebablasan kan masalah. Tambah korinnya bisikin, sudahlah tanggung. Nah. Jadi hindarilah. Bagus kerja ya, kasih bukan online. Nanti buka puasa silahkan. Sepuasnya sampai pagi. Ini yang bujang-bujang kesian nih dengar begini. Saya pria beragama Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan beda agama? Karena saya sedang dekat dengan seorang perempuan non muslim dan dia juga berbeda latar belakang dengan saya. Dia lebih sejahtera. Tentu saja kalau kembali kepada Al-Maidah ayat 5, surah nomor 5 ayat 5. Wanita ahli kitab tadi sudah saya jelaskan, Yahudiyah atau Nasraniyah. Perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, tapi saran saya jangan. Karena ayat ini kata ulama turun secara hukum global. Gitu kan? Banyaknya sahabat dulu yang pergi berjihad, kemudian mereka tinggal di wilayah-wilayah kafir, perempuannya tidak masuk Islam, gitu kan? Tapi mereka membutuhkan pasangan, maka mereka menikah dengan wanita ahli kitab, itu dibuka pintunya. Kalau kita pertemukan ini, hukum ini, pada saat turun ayat menjelaskan sahabat-sahabat yang pergi berjihad ini, maka kita lihat juga ayat-ayat yang lain, seperti misalnya Allah berfirman tentang masalah laki-laki yang mukmin lebih baik, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ingatlah wahai para wanita, seorang budak laki-laki berkulit hitam tapi mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun itu mengagumkan kalian. Kagum dengan kegagahannya, dengan kekayaannya, tetaplah dahulukan ini. Juga sama perempuan, dikatakan untuk laki-laki, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ingatlah wahai laki-laki, budak wanita yang berkulit hitam beriman lebih baik daripada wanita musyrikah yang cantik, yang kaya dan seterusnya. Apa sebabnya? Allah bilang, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wa maghfiratu bi'idznih. Mereka itu akan membawa kalian ke neraka dan ya, Allah mengajak kalian ke surga. Banyak resiko teman-teman sekalian. Menikah dengan orang-orang non-muslim banyak resiko. Walaupun ada bab khusus masalah Yahudi dan Nasrani. Dan ini di waktu-waktu dan tempat tertentu. Kalau antum sudah punya anak, anak ini sulit dipertahankan. Kalau terjadi perceraian bagaimana?
Berapa banyak kasus terjadi begitu? Ada bahkan salah satu kerabat saya di Sulawesi Utara, saya dengar cerita dari ayah saya dan saya tidak ketemu sama beliau, menikah dengan non muslim, betul mu'allaf, tapi dia sendiri tidak punya didikan agama yang bagus, akhirnya sampai punya 7 orang anak. Meninggal si suami, akhirnya si perempuan ditarik oleh keluarganya murtad. Semua anak-anak itu 7 murtad. Bagaimana konsekuensi tanggung jawabnya nih, gitu kan? Walaupun memang dia sudah, kalau dia sudah berusaha ya syukur, kalau enggak kan berat. Tapi wanita muslimah dan laki-laki muslim, kalaupun terjadi perceraian, tentu kalau kita bicara perempuan ya, karena laki-laki tidak mungkin, wanita muslimah tidak mungkin nikah sama laki-laki kafir. Kita bicara wanita muslimah jauh lebih baik, dan minimal kalau terjadi perceraian tidak akan murtad. Ya, itu minimal sekali. Maka ini perlu digarisbawahi, Allahu a'lam. Jadi jangan bawa PR ke rumah tangga. Apabila ada seorang istri sudah beranak satu umur 3 bulan, kemudian menginginkan cerai dengan suaminya karena suaminya telah berbohong tentang pendidikannya, memalsukan ijazah. Yang kedua, pengecut, tidak mampu untuk mengurus anak dan istri. Bagaimana caranya pengecut dengan bukan dengan tidak mampu mengurus anak ini? Pengecut itu tidak bisa bela, ya, itu mungkin baru pengecut ya. Sudah satu rumah selama 3 bulan karena istrinya tidak mau. Bagaimana hukum sang istri tersebut padahal suaminya sudah mau balik lagi ke rumah? Sang istri tidak mau satu rumah lagi karena sudah dengan keputusan bulat untuk bercerai. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau terjadi rekayasa betul seperti ini, apa adanya ya, betul-betul dia lihatkan ijazah, ini ijazah saya, maka perempuan itu, ini iming-iming awal sebelum menikah, saya S1, saya S2, saya apalah gitu, istilahnya begitu. Ternyata gara-gara ini si perempuan jadi suka, pemicu pernikahan. Ternyata dia bohong, dia memalsukan, itu tidak benar. Ini sudah cukup memang untuk menjadi penyebab cerai. Ditipu dia, gitu kan. Tentu si wanita kalau dia mau maafkan, kalau suami minta maaf, dia mau coba perbaiki, memang itu tidak benar dan saya tidak akan gunakan ijazah saya dan seterusnya, maka itu jauh lebih baik, mempertahankan rumah tangga lebih baik. Tapi ini sudah boleh dia mengajukan itu. Itu poin pertama, sudah bisa jadi pemicu. Tapi kalau yang kedua, masalah pengecut, tidak mampu untuk mengurus anak dan istri, ini bukan pengecut namanya. Apa dulu di sini? Ini masih umum sekali, global sekali. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa urus anak? Kalau misalnya si penanya perempuan atau seorang wanita ini bertanya misalnya, yang dia anggap misal dia lagi mau duduk, dia lagi mau telepon temannya, terus suaminya disuruh jaga anak, suaminya nggak mau, itu dianggap pengecut. Ini salah. Ini salah tempat ini. Kalau pengecut itu kayak misal istrinya lagi jalan digangguin sama laki-laki, dia diam karena takut. Nah ini pengecut, ini nggak boleh, ini lawan, gitu kan? Nggak boleh kita diam, walaupun harus kalah, gitu loh. Nggak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang punya keberanian. Nggak boleh pengecut dalam membela kehormatan, dan kalau mati syahid. Nah itu baru bisa dinilai pengecut, kan gitu. Jadi harus digarisbawahi poin seperti ini. Ini tidak bisa jadi pemicu. Poin kedua nggak bisa jadi pemicu. Kemudian kalau masalah sudah tidak satu rumah selama 3 bulan, ini tergantung apa penyebabnya, gitu kan. Kalau perempuan yang meninggalkan rumah sementara suaminya tidak ada salah, maka ini kena laknat. Tapi kalau tadi karena rekayasa ijazah itu, gitu kan, sehingga akhirnya suaminya ternyata pengangguran, tidak ada ijazah, mungkin dari SD sampai S1 pun dipalsukan semua. Misal, karena Indonesia kita bisa beli ijazah segala, maka kemudian dengan itu dia waktu melamar kerja nggak diterima, akhirnya tidak bisa memberikan nafkah. Nah ini lain, jelas-jelas tidak boleh kan. Artinya dia punya hak untuk pisah. Tapi kalau misal salah satu ijazahnya memang ada yang dipalsukan, lalu dia mengaku dan dia tidak gunakan itu untuk cari nafkah sehingga tidak haram nafkahnya, dan kemudian dia masih bisa bekerja, bisa menaungi, dia mau perbaikin, maka ini tentu lebih baik dipertahankan. Allahu a'lam. Dan ini kalau saya sarankan, kalau suami begini misal ya, suaminya betul-betul terjadi dan sudah mau taubat kepada Allah, istrinya sudah tidak mau, ya sudah, jangan dipaksain. Jangan paksakan orang yang sudah tidak mau. Ya, jelas ya, bahasa Indonesia ini. Jangan mengemis, merengek-rengek, manusia banyak ya. Artinya bukan saya bela orang yang salah, Anda salah di sini, harus taubat kepada Allah, gitu ya. Tapi kalau sudah merengek, sudah menjelaskan, tapi tidak mau juga, sudah coba perbaiki nggak mau, ya jangan. Ya sudahlah, bertawakal kepada Allah. Bagaimana jika suami jauh dari istri karena alasan kerja? 1 tahun tidak bertemu, namun demikian suami tetap mengirim nafkah hampir setiap bulan. Bagaimana hukumnya? Bisa masuk kategori
yang dibahas. Tentu saja tidak ada masalah asal ada akad kesepakatan. Jihad, cari nafkah, nuntut ilmu, hal-hal yang penting dalam agama itu nggak ada masalah. Asal memang sepakat, gitu kan? Nggak ada masalah. Sepakat artinya ini akadnya seperti ini. Saya harus kuliah di luar negeri 2 tahun, saya baru bisa pulang. Sekarang supaya kita bisa beli rumah, bisa ini segala. Istrinya mengatakan setuju, iya, nggak ada masalah. Kan itu harus prosedur istri kalau di sini ya, karena mabit haknya dia. Nginap dengan istri itu haknya dia. Satu istri atau lebih daripada itu, semua harus punya kesepakatan. Karena kalau dia tanazul, dia nggak apa-apa melepaskan malamnya kita nggak nginap, maka hukum syari kita lewat, gitu kan? Tidak ada masalah. Ini kalau disepakati jadi nggak ada masalah, insya Allah. Apa hukumnya berpoligami? Ya. Apakah harus minta restu dengan istri? Apakah boleh berpoligami diam-diam tanpa diketahui istri? Apakah berpoligami wajib hukumnya? Pertanyaannya banyak betul. Apakah poligami wajib hukumnya harus adil? Sampai batas mana yang dinamakan adil? Lalu setelah menjalankan hidup berpoligami ternyata tidak adil, apa harus bercerai? Apakah istri yang tidak mau diajak hidup sesuai sunnah boleh diceraikan? Masya Allah, 5 pertanyaan. Hukum poligami dalam Islam umumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan. Bagi yang punya kemampuan, maka dia boleh melangkah. Poligami ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, ya. Dia menjadi sunnah kalau orang umum dia sudah berhasil membangun rumah tangganya pertama, kemudian dia mau menerapkan sunnah Nabi SAW, tapi ini betul-betul tidak ada rekayasa keadaan. Dia melibatkan istrinya, tidak diam-diam, memang dia memprogramkan. Pernah kan saya bilang 2 tahun lagi mau nikah poligami, jadi 2 tahun itu diprogramkan. Bagaimana caranya dirancang, dibuatkan planning supaya bisa melangkah ke situ. Dan yang paling sehat adalah melibatkan memang pasangan sehingga tidak ada sesuatu yang dianggap disembunyikan. Dia akan jadi wajib kalau pada saat seseorang itu khawatir terjadi perzinahan karena ada udzur-udzur syar'i. Istrinya tidak melayani dia, istrinya sakit, nggak bisa lagi, stroke misalnya, maka dia butuh pasangan. Menceraikan juga adalah dolor, kesian istrinya. Kalau dia tidak lakukan menikah sekarang, maka akan jadi masalah buat dia, ya? Akan terjadi perzinahan. Maka di sini wajib hukumnya. Ini tidak masuk teman-teman orang yang sengaja pacaran sudah punya istri, lalu tidak bisa tahan syahwat, lalu kemudian dia mau zina sama orang tersebut, lalu dia bilang saya sudah tidak bisa tahan karena harus ya nikah akhirnya. Ini nggak masuk, ya. Ingat ya, tidak masuk, ya. Yang ketiga, dia akan menjadi haram poligami itu. Kapan dia jadi haram? Kalau dia bahkan mendatangkan mudarat yang besar, ya, mudarat yang besar. Ada orang susah sekali secara ekonomi, fisik juga tidak ada kemampuan, maksain poligami. Hanya karena berbangga-bangga sama temannya, hanya karena suka melihat orang lain. Ini nggak bisa jadi tolak ukur, nggak bisa. Poligami itu bukan hanya karena lihat orang terus suka langsung poligami, bukan itu tolak ukurnya. Itu akan jadi ibu anak-anak kita, nggak boleh sembarangan. Tahu semua syarat istri pertama dulu, syaratnya ke istri kedua sama. Karena ada orang subhanallah juga begitu, mau poligami tapi asal jadi saja, yang penting ada 2, ada 3, mau dibangga-banggain. Ini salah. Mencari istri memang harus mencari seperti mencari istri yang pertama, sama persis. Harus syarat-syaratnya terpenuhi, agamanya, punya sesuatu yang menarik buat kita, jadi tidak boleh sembarangan. Seperti itulah. Jadi ini semua saya sudah jawab. Kalau wajib adil, tentu wajib adil, tidak boleh tidak. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniai oleh Allah 2 orang istri dan dia tidak adil, adil dari sisi nafkah dan mabit, menginap, maka dia akan datang pada hari kiamat sementara setengah tubuhnya hangus, ya, atau diberikan pakaian dari ter yang panas. Jadi memang tidak boleh sembarangan, dia harus betul-betul bisa melakukan adil itu. Apakah istri yang tidak mau diajak hidup sesuai dengan sunnah boleh diceraikan? Kalau dia ngotot dengan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan dosa besar, saya sudah bilang tadi masuk dalam udzur. Ngotot dengan bid'ah-bid'ahnya, dinasihatin tidak mau, maka ini boleh diceraikan. Tapi kalau hanya misal antum baru belajar pengajian, antum sudah semangat nih mau terapin sunnah, tadinya memang antum sama istri tidak seperti itu, nah sekarang istri baru mau diajak, ya sabarlah, karena sama-sama kita dulunya sama, nggak ngerti gitu kan. Orang subhanallah kalau kena pengajian sunnah ini seperti orang yang baru naik baru belajar pakai mobil, baru bisa, gasnya itu lupa gitu kan.
Nah, itu. Jadi dia nggak lupa, dia nggak lihat kilometernya sudah 60 atau 80 kilometer, nggak lihat. Terus semangat mau belajar, dan akhirnya karena semangatnya nggak tahu kalau di sebelah ada rem dan ada kopling, maka yang dia lakukan adalah menghardik orang lain, menyalahkan orang lain, memvonis orang lain. Ini bahaya nih. Makanya ingat, di sebelah gas ada rem, nggak bisa sembarangan, gitu kan? Nggak mungkin kita menggas terus, seperti itulah. Mudah-mudahan bisa difahami. Tidak paham juga apa boleh buat. Ya. Perceraian sebuah solusi. Jika sebuah solusi cerai pada akhirnya salah, apa ini? Akhirnya salah. Bagaimana? Contoh misalnya menikah suami istri orang Cina, pas melahirkan ternyata bule. Padahal pas tes DNA memang anak dari mereka. Barakallahu fiik. Loh, tentu saja tidak boleh buru-buru, ya. Saya pernah ada sahabat kan begitu, ya. Dia putih, istrinya putih, keluar anaknya hitam kelam, gitu kan. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Kata istrinya, demi Allah nggak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Lapor ke Nabi SAW. Langsung Nabi didik si laki-laki itu. Ditanya, kebetulan laki-laki ini punya peternakan unta. Apa kau punya peternakan unta? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Baik, ada untamu nggak berpasangan? Dia bilang ada. Induknya ya si jantan sama betinanya. Apa warna mereka? Kata dia coklat kemerah-merahan. Anaknya ada nggak? Ada, 5 ekor anak. Ada nggak? Apakah semua warna anaknya mirip sama warna ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada satu bahkan berbulu warna hitam, ya, coklat kehitam-hitaman. Kata Nabi SAW, kenapa bisa? Dia bilang, mungkin ini tarikan dari jalur nasabnya. Mungkin dari kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, anakmu seperti itu. Ini seperti itu, gitu kan? Jadi makanya jangan buru-buru mau bercerai. Kalau kita tanya pasangan kita, ini kok bisa anaknya berbeda? Ini kan? Tapi memang Allahu alam ya, kalau dari pertanyaan tadi ini agak unik ya. Kalau Cina sama Cina keluar bule ini, ini agak unik ini. Berarti harus ada kakek-kakeknya yang dulu bule gitu kan. Tapi setelah dites DNA ternyata benar, jadi makanya tes DNA dulu, baru cerai kalau memang betul tidak terbukti. Jadi jangan buru-buru, ya. Allahu a'lam. Ada saja masalah. Bagaimana jika saya menikah tapi ilmu agama saya masih kurang? Gak masalah, nikah aja dulu, gitu kan. Nanti belajar, gitu kan. Jangan hubungkan dengan itu, nikah saja dulu, ya. Tentu baca tentang masalah pernikahan, tidak lama kok itu. Tidak lama, baca di Google sekarang, ketik keutamaan menikah misalnya, keluar semua. Atau beli buku, ikutin ceramah banyak, belajar beberapa hari, insya Allah sudah bisa menjalankan. Yang penting kata Nabi SAW, ba'ah itu punya kemampuan ya. Kemampuannya itu teman-teman sekalian yang dimaksud kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai sekalian anak muda ini dari mulai balik sampai kalau laki-laki 60 tahun. Masih dipanggil anak muda, gembira Pak Yoyo di sini. Baiklah, kalau perempuan itu masih dipanggil oleh Nabi SAW sampai mencapai umur 50 tahun. Kenapa? Karena praktek lapangannya Nabi SAW nikah dengan Ummu Salamah. Kalau yang dipanggil suruh menikah ini hanya orang yang dianggap muda itu 20-30 tahun, Nabi SAW tidak akan menikahi janda-janda tua, gitu kan? Berarti ulama mengatakan ada panggilan, dan memang istri-istri Nabi seperti Ummu Salamah itu lebih tua dari Nabi SAW. Akhirnya malamnya dihadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ajmain. Yang jelas teman-teman sekalian, yang kita ingin titik beratkan dalam masalah ini, menikah saja. Apa tadi pertanyaannya? Baik, ba'ah. Jadi kemampuan di sini maksudnya adalah kemampuan laki-lakinya begitu selesai akad nikah siap untuk bekerja cari nafkah untuk istrinya mulai hari itu. Berarti dia sudah ba'ah itu. Dia sudah punya kemampuan, dalam arti kata mampu siap bekerja cari nafkah. Jadi bukan harus punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, itu bukan itu yang dimaksud. Perempuan juga begitu. Yang dimaksud dengan ba'ah adalah siap untuk digauli oleh suaminya dan akan hamil. Dia akan siap hamil, dia akan siap mendidik anak, dia akan siap mengurus rumah suaminya. Siap ba'ah namanya. Itu sudah ba'ah. Nah ini poin ini tidak butuh pemahaman agama yang sangat dalam. Jadi melangkah menikah sambil nanti belajar gitu. Saya ini punya sesuatu yang buruk sekali Ustaz, yaitu suka pada istri orang.
Antum yang kasih ana nih. Baik. Suka sama istri orang bahkan teman. Saya terus coba lawan hal buruk itu, tapi selalu ada godaan. Terakhir ini, baru-baru ini teman SMA saya yang sudah 15 tahun tidak ketemu. Bagaimana ya Ustaz? Kajian rutin Riyadhus Shalihin itu setiap apa saja ya. Tentu saja antum harus lawan akhi, nggak boleh, harus diperbaikin, gitu kan? Tidak ada dalam Islam poliandri, lawan dari poligami ya. Poliandri itu berarti seorang perempuan punya 2 orang suami. Dalam arti kata kalau suami tidak boleh, apalagi laki-laki yang bukan suami. Suami kan halal berhubungan ya, tapi dilarang, haram poliandri. Perempuan punya 2 orang laki-laki. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak boleh, diharamkan salah seorang di antara kalian itu menimpahkan sperma ya, di atas sperma saudaranya. Karena ada suaminya, nggak boleh sama sekali. Ini penyakit teman-teman sekalian. Jadi yang mengalami ini harus betul-betul meninggalkan. Taubat nasuha kepada Allah SWT. Sujud kepada Allah, betul-betul minta agar diselamatkan. Dan saran saya, kalau belum menikah maka segera menikah. Karena memang syaitan mengetahui kelemahan antum di situ. Gitu kan? Maka ini harus dihindari, ya harus dihindari, segera dilawan, tidak boleh dibiarkan sama sekali. Jadi kalau pertanyaan bagaimana, maka cara saya tadi adalah taubat nasuha kepada Allah SWT, lalu segera menikah kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, maka lampiaskan semua cinta, kata-kata sayang, apalah, tatapan mata, cumbuan, semua pada pasangan halal kita. Karena biar bagaimana teman-teman sekalian, kalau terlampiaskan, sudah tumpahkan sperma kalau laki-laki di rahim perempuan istri kita, maka redam itu. Beda dengan kalau tidak berhubungan sama sekali. Makanya ulama membahas peka sekali dalam bab zina. Zina itu akan dibuka oleh syaitan pada saat memang seseorang itu diupayakan bertengkar dengan pasangannya sehingga tidak berhubungan biologis. Di situ terbuka pintu zina. Karena dengan dia emosi, dia nggak mau bergaul kan, dan tidak mau berhubungan intim sama pasangannya, ini membuka pintu zina. Kalau laki-laki tidak beriman sama Allah malah ke diskotik, kemudian datanglah perempuan tidak benar, kemudian dia keluhkan masalah istrinya, padahal ini perempuan siapa? Gak jelas statusnya. Perempuan ini tahu, dia butuh duit saja. Dia akan masuk ke poin itu, oh istri saya nggak mau layani biologis, oh kalau sama saya bisa, dan seterusnya. Maka ini kan jadi masalah. Ternyata setelah menikah dengan pelacur itu pun tidak ada kebahagiaan. Banyak terjadi begitu. Yang jadi masalah ternyata dia mau kembali sama istri sudah tidak mau. Ini jadi masalah baru. Syaitan memang suka mengacaukan kehidupan manusia seperti itu. Maka jangan dibuka pintu ini. Lampiaskan dengan pasangan yang halal itu maksimal, semaksimal mungkin itu akan teredam. Karena biar bagaimana kita kalau sudah kenyang makan secara rasional, ada makanan apapun depan mata kita, itu sulit sekali kita untuk makan lagi, apalagi kalau sudah kenyang. Maksimal itu cuma mencicipi saja, maksimal. Mungkin orang melihat sebatas itu. Kalau punya keimanan tentu insya Allah akan aman. Allahu alam. Jadi saran saya taubat akhi. Ini mau menjelang Ramadan, taubat nasuha, dan ini adalah penyakit yang harus kita tinggalkan. Saya seorang ibu single parent dan dengan 2 putri. Bagaimana caranya jika ada yang datang melamar anak saya? Saat ini ayah dan anak-anak masih ada dan komunikasi kurang baik dengan saya sendiri, kurang paham kenapa dia tidak peduli dengan anak-anak dan jarak dengan ayah lumayan jauh. Tentu saja kalau ada yang meminta didahulukan bertemu dengan kaum laki-laki. Kalau ayahnya bisa disampaikan bagus. Misalnya laki-laki mau minta, ini ayahnya ada namanya Fulan di alamat ini nomor teleponnya, silakan kontak langsung. Karena itu keputusan mutlak di tangan ayah ya. Tidak boleh sama sekali ibu di sini campur tangan. Setiap wanita, saya ingatkan istri saya, jangan pernah campuri pernikahan anak-anak. Karena itu mutlak di tangan saya, itu kewalihan, nggak bisa. Semua pernikahan anak jadi kacau ini kalau sudah perempuan ikut campur di situ. Jadi kacau semua. Ribut masalah ini, ribut masalah itu, sampai kadang-kadang ribut sama suaminya gara-gara anak laki-laki yang baru mau masuk dalam rumah tangga mereka. Gimana caranya? Nggak boleh, ini durhaka sama suami, bahaya sekali hukum syar'inya, gitu kan? Bisa kena laknatnya Allah, kena laknatnya malaikat, kena seluruh laknatnya makhluknya Allah, ini berbahaya. Maka jangan masuk ke wilayah yang bukan wilayah kita ini. Harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Jadi di sini berikan nomor telepon ayahnya, jelaskan alamatnya, dia telepon, suruh hubungin, gitu kan. Kalau ayah ini benar-benar zalim, dalam arti kata memang dia mumpung jengkel sama mantan istrinya, maka lampiasan kepada anak-anak. Ada orang begitu memang, subhanallah, dirusak sama syaitan, dia cerai, emosi dia dibawa kepada anak-anak juga. Jadi anak-anak sampai tidak boleh ketemu lah, tidak boleh inilah, ini semua nggak boleh. Dia dosa di situ, walaupun dia benar mungkin pada saat cerai. Jadi masing-masing punya balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau
Kalau betul-betul zalim, cari keluarganya ibu yang laki-laki. Misal pamannya anak ini ya, saudaranya ibu laki-laki, suruh temuin. Jangan ibu yang temuin. Karena bertemu secara umum, apalagi kalau khalwat berdua kan tidak dibolehkan dalam agama. Maka ini lebih baiknya dihindari. Allah alam, itu saran saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.